minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya Nur Sakinah, mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam semester 5, ingin mempresentasikan tugas saya yang berjudul desain grafis. Oke teman-teman, perlu diketahui bahwasannya desain grafis adalah suatu media untuk menyampaikan informasi melalui bahasa komunikasi visual dalam wujud dwimatra ataupun trimatra yang melibatkan kaidah-kaidah estetik. Nah, elemen-elemen desain utama terlibat dalam desain grafis adalah sebagai bahan pokok atau yang biasa kita ketahui biasanya disebut dengan ingredients. Seperti halnya dengan terigu, telur, gula yang biasa kita pakai dalam pembuatan kue, maka hal tersebut dikatakan oleh Peterson pada tahun 1997, just like baking a cake, all of the ingredients must be at your disposal to create the finished pies. If you missing the flour, you may end up with something, but it won't a cake. Nah, di sini dia Peterson menjelaskan bahwasannya seperti halnya membuat kue atau memasak sebuah kue, semua ingredients atau semua bahan itu harus menjadi satu dalam satu kesatuan. Nah, kalau misalnya kita membuat kue atau membakar kue, kita melupakan misalnya gula ataupun yang biasa paling penting adalah terigu misalnya, maka kita pasti akan ketika kita lupa dalam memasukkan terigu tadi dalam kue kita, lalu kita membakarnya, memang hal tersebut akan berakhir menjadi sesuatu kesatuan, tapi itu bukan kue karena itu kurang ingredientsnya. Nah, desain grafis sama seperti itu. Desain grafis itu memiliki elemen-elemen desain utama yang terlibat dalam desain grafis yang memang harus menjadi satu kesatuan dalam karya desain grafis. Dengan demikian, elemen yang menjadi bahan pokoknya adalah bentuk-bentuk dasar yang berupa 1. Garis, 2. Huruf, yang ketiga bentuk atau shape dan tekstur. Sedangkan yang menjadi resep masakannya adalah struktur atau structure. Nah, struktur adalah pengorganisasian elemen-elemen desain tersebut. Struktur desain tersendiri yang baik adalah hasil integrasi prinsip-prinsip desain yang akurat pada proses penempatannya. Nah, selain menggunakan prinsip-prinsip dasar desain grafis juga melibatkan cita rasa estetis yang berorientasi komersial. Kita telah mengetahui bahwa desain poster film lebih menarik daripada selembar poster berisi imbauan tentang kesehatan di dinding puskesmas. Hal ini berkat penataan elemen-elemen desain grafis yang melekat pada serta keterlibatan unsur estetis yang menjadi daya tarik dari poster tadi. Nah, misalnya kita melihat poster kesehatan di puskesmas, dia berisi tentang anjuran, gambarannya misalnya hanya sekedar misalnya gambar suntik atau gambar vitamin, tapi ketika kita melihat poster film itu akan menjadi lebih menarik bagi kita karena dia memberikan di dalamnya itu unsur-unsur yang lebih menarik, misalnya dari gambar, foto, dan lain-lain. Seiring dengan majunya ilmu teknologi, desain grafis berkembang menjadi 3 fungsi dasar, yakni yang pertama identifikasi atau identification, yang kedua instruksi atau informasi, dan yang ketiga adalah promosi dan presentasi. Nah, fungsi pertama, identifikasi. Fungsi ini adalah untuk menyatakan apa dan dari mana sebuah produk itu berasal atau sebuah produk itu diproduksi dengan memperhatikan bentuk-bentuk visual dan tampilan suatu label pada suatu kemasan, logo misalnya, lambang atau badge dan sebagainya. Kita dapat mengidentifikasikan. Maksudnya apa? Beberapa aspek yang mendukung keberadaannya, bentuk-bentuk desain berupa logo, label, kemasan, dan sebagainya tersebut masuk ke dalam kategori corporate identity. Nah, corporate identity atau yang lebih kita kenal dengan identitas perusahaan adalah salah satu bentuk desain yang berperan pada 3 wilayah. Cakupannya seperti yang diuraikan oleh Ollins pada tahun 1994. Nah, yang pertama adalah produk dan jasa. Kemudian
desain produk, kemudian identifikasi pada produk, daftar tarif, petunjuk instruksi pengoperasian, dan sebagainya. Kemudian fungsi yang kedua, yakni instruksi dan informasi. Media informasi menggunakan simbol-simbol grafis dalam menggambar posisi suatu tempat, misalnya arah ataupun petunjuk instruksi tentang suatu cara yang disertai dengan skala perbandingan. Contohnya antara lain misalnya peta lokasi, gambar instruksi, diagram, gambar kronologi suatu peristiwa, dan sebagainya. Pada tahun 1930, Otto Neurath mempelopori penciptaan sebuah peta yang berisi informasi tujuan kereta bawah tanah atau subway di kota London. Lalu teman-teman, fungsi yang terakhir yakni fungsi promosi dan juga presentasi. Nah, media promosi dan presentasi pada desain grafis berbentuk iklan maupun advertensi meliputi pada dua media. Yang media pertama adalah media lini atas atau above the line media yang berisikan iklan-iklan yang dibuat dalam media cetak maupun media elektronik seperti radio, televisi, bioskop, dan juga media luar seperti billboard maupun bus panel. Nah, yang kedua ada media lini bawah atau below the line media, terdiri dari seluruh media selain media yang disebutkan di atas seperti direct mail, brosur, pameran, point of sale display material, kalender, agenda, ataupun souvenir. Nah, secara umum dapat dikatakan bahwa dua fungsi dari media di atas adalah bagaimana desain grafis dapat menyampaikan pesan secara informatif, persuasif, dan juga atraktif. Nah, dewasa ini desain grafis tidak hanya berdiri dengan ilmu sendiri maupun tetapi desain grafis juga berhubungan dengan ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu komunikasi sosial, ilmu psikologi, ilmu ekonomi, ilmu pemasaran, dan yang paling penting adalah ilmu teknologi. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian terakhir, yakni unsur-unsur penting dalam desain grafis. Nah, unsur-unsur penting dalam desain grafis ini ada 6. Yang pertama ada titik, kemudian ada garis, kemudian ada bidang, lalu ada warna, yang kelima ada tekstur, dan yang terakhir ada ruang. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, itu datangnya dari saya, dan apabila ada kebenaran, insya Allah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian dari saya, dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.